Sekar kacang itu bagian ini. Bentuknya itu melengkung seperti belalai gajah. Ia hampir menempel pada gandiknya. Bentuknya yang menunduk menyerupai belalai gajah ini merupakan pengingat agar kita diajarkan untuk rendah hati, selalu belajar dan sadar diri. Segala yang ada pada diri kita merupakan titipan Tuhan semesta alam, yang sewaktu-waktu bisa diambil olehnya juga. Dengan demikian, tiada kepantasan apapun untuk selalu bersikap sombong dan jumawa terhadap segala pencapaian. Lalu berikutnya adalah jalan. Jalan itu berupa tonjolan tajam, letaknya itu persis di ketiak sekar kacang. Pasemonnya itu begini. Jalan werdiniro, urip kita kya kalamut tinar tamtu mulih siro maring hyong kang jinarwo. Yang artinya hidup kita jangan sampai terpukau, kita pasti kembali ke asalnya Tuhan. Yang berikutnya di bawah jalan terdapat lambe gajah. Wujudnya berupa tonjolan seperti bibir. Beberapa keris ada yang memiliki lambe gajah lebih dari satu buah. Lambe gajah secara harfiah berarti bibir dari gajah. Ia melambangkan bibir untuk berbicara. Dalam konteks makna yang sebenarnya, manusia diharapkan berhati-hati dalam berbicara dan mengeluarkan tutur kata. Omongan yang keluar tidak dengan pertimbangan dapat menyebabkan geger geden dengan menyakiti pihak lain. Maka sudah menjadi suatu keharusan bagi manusia untuk menjaga semua perkataannya dengan baik dan benar. Tentu dalam rangka memayu hayuning bawono. Yang berikutnya adalah belumbangan atau pejetan. Ia berada di bagian atas gonjo. Wujudnya itu berupa cekungan atau disebut dengan belumbangan. Hal ini merupakan lambang sebagai wadah benih kehidupan atau lazim disebut dengan rahim, yang artinya belas kasih Tuhan. Hanya karena belas kasih Tuhanlah kita manusia dapat lahir dan hidup dari seorang ibu. Yang berikutnya yakni tikel alis. Tikel alis adalah bagian dari keris yang terletak di atas belumbangan yang berwujud alur pendek. Bentuknya melengkung seperti alis yang melengkung dan kemudian bertemu atau nepung. Tikel alis artinya nepung ke alis atau alis yang bertemu. Alis yang bertemu ini menandakan orang yang sedang berpikir atau sedang keheranan. Hal ini bermakna bahwa manusia dalam menjalani kehidupan harus mengutamakan 3 hal, yakni kesabaran, kerelaan, dan keikhlasan. Yang selanjutnya adalah sogokan. Sogokan adalah bagian keris yang membujur seperti parit, memanjang terletak di tengah bilahnya. Bentuk sogokan yang seperti alur mengarah ke atas seakan-akan mendesak bilah. Hal itu melambangkan bahwa manusia hendaknya selalu berusaha untuk mencari tahu dan memperdalam tentang ilmu dan segala pengetahuan. Karena pemahaman ilmu, manusia akan menjadi lebih beradab dan mampu bertahan dalam segala kesulitan. Yang berikutnya adalah serawean, yakni bagian keris yang berbentuk tebalan melandai yang terletak di belakang sogokan paling belakang sampai pada bagian greneng. Ia mempunyai makna filosofis, yaitu kebaikan dan keburukan manusia itu akan terlihat jelas dari perilaku serta sikapnya. Yang terakhir adalah greneng. Greneng adalah ornamen berbentuk huruf Jawa, do dan mo, yang berderet dan letaknya itu di bagian bawah ujung gonjo dan sering dibuat rangkap sehingga letaknya sampai dengan ujung bilah keris. Aksara do dan mo mempunyai makna dodo atau manah. Arti dari dodo atau manah, hati itu yang disebutkan adalah kejujuran, karena kejujuran manusia hanya ada di dalam hati. Tanpa kejujuran dari hati, maka manusia pasti akan dipertemukan dengan Sengkolo Sukerto. Dari keseluruhannya, maka bisa kami simpulkan bahwa keindahan keris akan semakin terlihat pada seni hidup dan filosofi maknanya. Sebab pada dasarnya, budaya Tosan Aji adalah seni kehidupan yang harus kita masukkan dalam kegondelan lagu dan ucapan, supaya manusia lebih bermartabat dan lebih bisa mencintai sesamanya. Matur nuwun dan salam ditutati.